Selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Nah, di materi kali ini ataupun konten kali ini kita akan mencoba menggunakan GUI NetBeans ya, menggunakan bahasa pemrograman Java. Jadi hari ini kita akan menggunakan komponen yang baru di dalam GUI ataupun Graphic User Interface. Mungkin pertama-tama saya buat dulu project baru seperti ini. Lalu saya kasih nama latihan UI misalnya ya. Oh, ini sudah ada misalnya latihan GUI. Oke, saya buat seperti ini, finish. Oke, lalu setelah itu di package latihan GUI saya tambahkan sebuah JFrame form yang ini. Saya buat aja namanya latihan frame, ya kan? Oke, nah jadi hari ini kita akan menggunakan swing control ataupun komponen inputan yang selanjutnya, itu adalah combo box ya. Nah, jadi combo box ini digunakan untuk sebuah inputan yang bersifat dipilih ataupun option ya kan. Jadi artinya ada pilihan yang lebih dari satu. Jadi kemarin kan sudah kita gunakan inputan itu adalah text field ya. Jadi kali ini kita akan coba inputan ataupun komponen swing controls yang berfungsi untuk menerima data ataupun inputan dalam bentuk pilihan menggunakan combo box. Nah, mungkin pertama kita uji coba seperti ini aja dulu ya. Misal kita buat satu inputan dulu menggunakan glabel. Saya buat di sini total misalnya kita buat aja inputan nama, ya kan? Lalu saya buat di sini text fieldnya untuk inputan namanya. Saya hapus edit teksnya. Lalu variable name-nya saya ganti menjadi misal txt nama, ya kan? Lalu saya buat untuk menginput jenis kelamin, ya kan? Jenis kelamin seperti ini. Ini saya perpanjang dulu. Oke, saya atur jaraknya biar nggak terlalu berantakan. Lalu untuk jenis kelamin kita akan buat pilihannya nanti laki-laki ataupun perempuan gitu kan. Maka saya gunakan combo box. Nah, seperti ini. Nah, pilihannya ini masih item 1 dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa men-setting ataupun menentukan inputan ataupun pilihan dari combo box tersebut. Tapi sebelumnya kita ganti aja dulu variable name-nya. Misalnya kalau combo box saya buat aja namanya CBO gender misalnya, ya kan? Nanti isinya itu pilihannya laki-laki atau perempuan. Nah, itu berada di sini. Tinggal kita klik sekali combo box-nya, lalu di bagian properties cari yang namanya propertinya adalah model. Nah, ini di sini itemnya itu pilih. Jadi fungsi properti model adalah untuk menentukan pilihannya apa aja ya dari combo box kita. Ini tinggal klik tombol titik-titik yang ada sejajar dengan model ini. Lalu ini kita boleh ganti. Ini menjadi laki-laki. Lalu untuk kedua kasih enter aja. Perempuan. Seperti ini ya. Lalu oke. Nah, ini sudah. Kalau misalnya saya coba jalankan, saya klik kanan lalu run file. Nah, ini formnya sudah ada, lalu pilihannya sudah laki-laki, perempuan. Ya kan? Nah, lalu misalnya kita buat yang sederhana aja dulu. Lalu saya buat sebuah tombol di sini. Saya kasih teksnya misalnya proses. Seperti ini. Lalu ini saya ganti namanya, variable name-nya dan proses misalnya. Oke. Jadi skemanya nanti ketika saya klik nanti tombol proses, maka aplikasi kita akan mengambil ataupun membaca data dari inputan text box kita ini dan juga inputan di dalam combo box kita. Nah, nanti akan kita tampilkan dalam bentuk message box ya. Message box yang ada di Java gitu ya. Nah, jadi untuk membuat message box di Java nanti ada caranya, nanti saya akan jelaskan. Jadi hasilnya nanti inputan nama dan jenis kelamin ini akan kita tampilkan dalam bentuk message box ya.
Oke, jadi yang pertama adalah berarti program ataupun aktivitas eksekusi program berada pada saat tombol proses ditekan. Maka saya buat di sini klik kanan, lalu pilih event, lalu pilih action, lalu pilih action perform. Nah, itu berada di bagian sini, ya kan? Nah, ini dia, btn proses action. Oke, maka tadi kan kita mau menampung nama dan jenis kelaminnya ini ya. Maka karena itu merupakan string, maka kita buat aja variabelnya bertipe string. Misalnya untuk nama, saya ambil aja apa tadi name dari textbox kita, txt nama titik get text untuk mengambil teks yang ditulis. Lalu satu lagi untuk kelamin kan atau gender. Kita ambil dari mana tadi gendernya? Ini namanya adalah CBO gender. Nah, di sini kita buat CBO gender titik get selected item. Jadi bukan get text karena isi dari combo box itu bukan teks melainkan item. Nah, karena itemnya itu dalam bentuk model, nah sedangkan kita buat variabelnya itu string kan, ini ada error nih. Apa katanya? Incompatible type. Ya, tidak sama tipe datanya. Jadi di situ pesannya object cannot be convert to string ya. Maka di sini tinggal kita tambah aja di sini titik to string. Udah selesai. Ya kan? Lalu kalau misalnya kita ingin saya mau menampilkannya dalam bentuk message box ataupun message dialog di dalam NetBeans, mungkin kalian sering lihat itu message box itu. Nanti kita akan tunjukkan apa yang dimaksud message box ya, ataupun message dialog ya. Jadi untuk membuat sebuah message dialog itu tinggal tambahkan saja di paling atas di bawah package kita hari ini, sama seperti import Java untuk scanner ya. Maka kita import juga di sini untuk membuat message dialog. Di sini nama importnya adalah Java X swing J option pen. Nah, seperti ini titik koma. Oke, baru kita kembali ke coding kita tadi. Nah, di sini untuk menampilkan message dialognya kita cukup menuliskan perintah J option pen. Jadi sesuaikan huruf besar kecilnya ya. Titik show message dialog seperti ini. Lalu di sini root pen-nya kita buat 0. Ya. Lalu message-nya kita tentukan apa? Misalnya saya buat halo. Lalu plus nama. Ya kan, kita sisipkan gini. Anda adalah, kita buat gitu keterangannya. Plus gender. Ya kan, kita lihat nanti hasilnya apa. Oke. Jadi nanti ketika tombol proses ditekan, maka data dari text box nama diambil, data dari combo box atau CBO gender kita ambil itemnya, lalu kita rubah menjadi string, lalu kita tampilkan hasilnya, isian tadi dalam bentuk message dialog, dia depannya ini 0, ini parent komponennya nulkan saja dulu, baru di sini adalah setelah itu ada koma, di sini adalah bagian dari pesan apa yang mau kita tampilkan. Ya, di sini saya gabung dengan kalimat biasa dengan isi variabel. Simbol plus itu fungsinya menggabungkan ya. Oke, lalu kalau kita coba run file untuk frame-nya tadi. Nah, di sini saya buat Budi. Lalu saya pilih jenis kelaminnya laki-laki, proses. Nah, muncul, halo Budi, Anda adalah laki-laki. Ya kan, ataupun pakai yang lain nanti silahkan gimana cara. Jadi ini kita sudah berhasil mengambil data kan. Kalau saya ganti ini jadi perempuan. Nah, sudah kan? Halo Budi adalah perempuan, ya kan. Nah, jadi kita sudah bisa mengambil data ataupun membaca data yang berasal dari combo box. Yang fungsi combo box itu seperti tadi saya bilang bertugas untuk melakukan inputan yang memiliki pilihan lebih dari satu. Itu fungsi combo box ya. Nah, apalagi bisa kita terapkan ke sini. Misalnya kita mau melakukan operasi matematika dasar gitu kan, tambah kurang kali bagi. Lalu kita tentukan operatornya nanti di sini. Kita input bilangan 1, bilangan 2, langsung dihasilkan, ditampilkan hasil sesuai dengan operator yang kita gunakan. Nah, operatornya nanti kita gunakan oleh combo box ya kan. Misalnya saya buat frame baru nih di sini. Nah, seperti ini.
Lalu saya buat aja nama framenya matematika frame. Oke. Lalu saya desain dulu inputannya karena saya membuat proses perhitungan matematika sederhana. Maka di sini saya buat dua inputan, bilangan 1 dan bilangan 2. Ya. Sini bilangan 1 ya. Lalu saya pakai inputannya itu pakai text box. Kalau jelek samping-sampingan boleh di bawah seperti ini juga boleh. Nah, seperti ini. Yang penting rapi. Ya kan? Di sini saya hapus. Ini name-nya txt bil 1, saya buat namanya seperti itu. Lalu buat lagi inputan kedua di bawahnya di sini. Ini kita ganti jadi bilangan 2 ini ya. Oke, lalu kita gunakan text field lagi. Oke, kita sesuaikan. Hapus teksnya, lalu kasih variable name-nya. txt bil 2 misalnya. Lalu kita buat pilih operatornya. Di sini kita buat keterangannya pilihan operator. Seperti ini. Ya. Oke, lalu kasih text field-nya lagi. Tepat di bawah operator. Oh, saya nggak pakai text field ya. Kita pakai combo. Nanti pilihannya tambah kurang kali bagi. Oke. Buat seperti ini. Lalu di sini CBO. Apa kita buat ya? Oh, begini aja. O-nya pakai besar ya. Operator. Ya kan? Lalu modelnya saya ganti. Jadi di sini tambah kurang kali bagi. Oke, ya. Oke, dah. Lalu hasilnya saya buat aja satu tombol di sini seperti ini. Ini saya perkecil aja size-nya. Nggak usah lebar-lebar, kita hemat ukurannya seperti ini. Lalu saya buat di sini hitung, ya kan? Oke, lalu di sini saya edit variable name-nya btn hitung. Oke, hasilnya saya tampilkan di sini. Mau pakai textbox juga boleh, mau pakai label juga boleh menampilkan hasilnya. Kalau mau pakai textbox silakan pakai textbox seperti ini. Ini saya buat panjang aja. Seperti ini. Lalu ini teksnya saya hapus. Lalu saya kasih name txt hasil. Jadi hasil perhitungannya nanti sesuai operator akan ditampilkan ke dalam txt hasil. Nah, kalau kita coba run, udah bagus atau tidak tampilannya. Nah, ada lumayan ya. Oke. Tinggal kita atur space-nya aja. Mungkin ini ke bawah sedikit lagi. Nah, sudah. Jauh lebih menarik melihatnya kan. Lalu coba saya run. Oke ya, sudah ya. Nah, jadi lebih proper tata letaknya ya. Oke. Lalu berarti proses perhitungannya nanti antara bilangan 1 dan 2 terhadap operator yang sudah saya tentukan tambah kurang kali bagi tadi terjadi pada saat tombol hitung saya tekan. Maka di sini saya klik kanan di tombol hitung, lalu saya masuk ke event, action, dan action perform. Nah, di sini. Berarti saya tampung dulu hasil bilangannya tadi. Saya buat tipe datanya double. Ya kan? Untuk bilangan 1, isinya adalah dari txt bil 1 titik. Kita lupa, kita harus pakai integer, ya kan? Titik parse int, ya kan? Dari txt bil 1 titik getText. Karena semua yang diinput dari text box itu dianggap string. Lalu bagaimana cara kita merubahnya menjadi integer? Ya ini. Oh, bukan integer, double titik parse double. Nah, gitu ya. Begitu juga di sini, double bil 2 sama dengan double titik parse double dari txt bil 2 titik getText. Oke. Lalu string untuk pilihannya operatornya kan, saya buat namanya operator. Oke, maka di sini CBO operator, huruf besarnya besar, O-nya tadi besar ya, operator titik get
selected item titik to string. Oke, lalu tinggal saya buat kondisionalnya. Jika nanti dipilih tambah, maka pakai kondisi kan, if kan seperti ini, operator if operator titik equals dari apa objeknya, kita buat aja di sini tambah apa yang dilakukan, gitu kan. Jika tambah, maka saya buat aja disuruh di sini ya, double hasil, gini ya. Maka di sini hasil sama dengan bil 1 ditambah bil 2, ya kan. Lalu di sini else if. Selanjutnya untuk operator kurang, if operator titik equals sama dengan isinya kurang, huruf besar semua tadi ya, kurang saya penulisan di modelnya tadi untuk combo box. Maka sini sama dengan hasil bil 1 dikurang bil 2. Oke. Else if lagi, if operator titik equals kali, maka di sini hasil sama dengan bil 1 dikali bil 2. Ya kan? Lalu sisanya else aja. Maka di sini hasil sama dengan bil 1 dibagi bil 2. Lalu hasil keseluruhannya kita tampilkan kemana? Ke txt hasil titik set text. Karena kita menuliskan data kan, maka di sini set text dari variable operator seperti ini to string. Itu dia, ada kan tadi? To string. Oke. Oke ya. Kita coba run file. Saya masukkan bilangannya. 5, 2. 5 tambah 2. Ups, sorry. Bukan operator ini ya. Hasil. Nah, kok operator sih? Oke, kita coba lagi. Run file. Ini ya. 5, 2. Hasilnya 7. Ya kan? Kalau dikurang, 3. Kalau dikali, 10. Kalau dibagi, 2,5. Dah, bisa kan? Jadi kita bisa terapkan kondisional di dalam pemilihan isian dari apa tadi? Operator kita yang kita simpan dalam bentuk string dengan perintah atau function equals ini, perintah equals ya. Nah, jadi sudah bisa kita gunakan combo box ini untuk melakukan kondisional dari isian yang ada di dalam operator. Itu tadi ini kan, ini pilihannya kan, tambah kurang kali, dan yang terakhir ada udah pasti bagi. Ya, jadi apapun nanti bisa kalian gunakan, manfaatkan ini fungsi dari operator ini, gitu ya. Nah, jadi ini cukup atraktif sih dengan kita sudah menggunakan GUI ini, graphical user interface seperti ini. Lalu atau bisa nanti kalian gunakan, mungkin selanjutnya kita akan buat frame untuk ataupun form. Misalnya kita mau buat mesin kasir sederhana gitu, ya kan? Bisa aja kan? Misal kita buat frame baru aja. Misalnya kita buat kasir sederhana ya, ataupun ya kita bilanglah seperti itu. Jadi nanti kita buat total ininya, total belanjanya. Yang penting kita tahu total belanjanya. Kalau nanti dia member atau tidak, maka kita udah berikan potongan, lalu nanti kita isikan bayarnya berapa gitu ya kan, bisa. Misalnya seperti itu. Saya buat aja di sini, saya kasih judul misalnya ya, hitung mesin kasir sederhana misalnya gitu aja ya, mesin kasir sederhana kan. Ini saya perbesar seperti ini. Kalau kurang besar kita rasa teksnya, itu bisa kita setting di bagian properties, yaitu di bagian font. Lalu kalau ukuran terlalu besar, beri 18 lalu bold seperti ini, dah kan. Nah, jadi lebih bagus lagi. Oke. Nah, misalnya ini judulnya. Lalu kita buat langsung di sini inputannya adalah total belanja.
ya kan? Ini saya seperti ini. Oke, lalu bukan pakai text area, pakai text field seperti ini. Nah, mungkin kita buat panjang aja nggak apa-apa ya. Oke, sini tadi dulu yang bagus. Oke, teksnya kita kosongkan. Lalu di sini txt total seperti ini. Lalu ada pilihan member atau tidak, gitu kan? Ada pertanyaannya, gitu misalnya. Kita panjangin. Oke. Lalu pilihannya kita pakai combo box seperti ini. Lalu pilihannya itu kita kasih nama dulu ya, CBO member. Lalu modelnya kita buat dua, pilihannya ada dua aja, ya ataupun tidak. Oke. Oke. Lalu di sini mungkin ataupun ini jangan total belanja ya. Nama barang misalnya ya kan. Ini txt nama, sorry, kita buat detail ya, terperinci ya. Lalu kita butuh lagi jumlah beli ya kan, ataupun jangan jumlah beli lah, banyak beli gitu. Sini banyak beli. Ya kan, nah, saya desain dulu ya, banyak beli seperti ini. Oke, edit text, txt banyak. Lalu totalnya itu kita tampilin di sini, total harga. Kita buat seperti ini. Oke. Lalu di sini saya kasih name-nya itu, variable name-nya txt total. Oke, lalu membernya ini tadi kita angkat, kita dekatin ke sini. Nah, tidak ya atau tidak. Lalu nanti kalau sudah, maka kita hitung pakai button. Proses perhitungannya pada saat tombol ditekan. Sini kita buat hitung. Ya kan? Saya kasih name-nya btn. Hitung. Ya, lalu nanti bukan di sini, totalnya nggak di situ ya, kita pindahin aja lah, berada di sini di bawah, harusnya dia hitung itu. Baru ini kita geser ke atas seperti ini. Oke ya. Nah, lalu nanti kembaliannya kita tulis di sini, uangnya, pembayarannya, uang bayarnya berapa gitu kan. Di sini uang yang dibayarkannya berapa. Lalu di sini kita kasih text box lagi seperti ini. Oke. Txt bayar, baru kembaliannya kita letakkan di bawahnya aja. Seperti ini, kembalian. Lalu kembaliannya kita tampilkan di text field. Oke, lalu ini kita hapus. Lalu change variabelnya txt kembali, ya kan? Udah. Lalu kalau kita coba lihat sekarang frame-nya gimana hasilnya ya. Run file. Nah, udah lumayan bagus ya. Saya ulang, jalankan. Nah, sudah. Jadi nanti di input nama barangnya, banyak belinya,
member atau tidak, ya atau tidak gitu ya. Jika diklik tombol hitung, muncul total harganya. Lalu ketika kita ketik nanti sini uang yang dibayarkan, maka akan muncul kembaliannya berapa, ya kan? Oke. Nah, kita coba buat langsung saja. Berarti proses perhitungannya di sini kan, klik kanan, event action perform. Nah, di sini ya kan. Berarti kita tampung dulu banyaknya dulu kan. Maka di sini double, pakai variable double ya. Double sama dengan banyak sama dengan double titik parse double dari txt banyak titik get text. Oke. Lalu double oh iya kurang ya, inputannya kurang. Harga satuannya belum kita gunakan. Oke, nggak apa-apa, kita tambahin lagi. Oke. Ini saya turunin lagi dulu. Untuk buat ininya ya, harga satuannya belum saya buat. Nah, di sini saya buat jadi harga satuan. Nah, seperti ini. Lalu sini. Teks. Baru saya buat agak panjang. Begini ya. TXT harga. Oke. Ini saya naikkan lagi. Oke, udah. Dah. Ya. Berarti tadi di program di sini satu lagi variabel harga sama dengan double titik parse double dari txt harga titik gettext. Oke. Nah, lalu kita hitung totalnya. Total sama dengan banyak dikali harga yang kita beli, ya kan? Banyak barang dikali harga satuannya, ya kan? Oke. Lalu setelah itu kita ada tadi tampung si ini kan? Plus dulu ini. Kita ada tampung tadi ini ya, ini kan membernya. Maka di sini saya buat string member sama dengan cbo member titik get selected item. Oke, tambahkan di ujungnya to string supaya dia berubah menjadi string. Oke, maka di sini kita buat sebentar ya. Oke, totalnya nanti kita hitung berarti. Nah, ini kita pindahin aja nanti. Oke, if member titik equals dengan kata ya, apa yang dilakukan, ya kan? Oke, equals if equals dengan kata ya kan? Apa yang dilakukan? Kan gitu ya. Oke. Nah, ini kok aneh ya. Oke ya. If member titik equals dari kata ya ke di sini kita coba dulu ya. Maka ini kita pindahin ini aja. Kok nggak bisa ya? Sebentar, kita lihat dulu project tadi di matematika ini.
Oh, pakai switch juga bisa ya. Oke. Di sini mana tadi? Tapi sini kok nggak ngerespon ya? Coba kita lihat dulu langsung lagi. Get selected ambient Twitter. Oke, operator titik equals. Atau ini coba saya ganti namanya. Mungkin ada konflik dengan nama bawaan di NetBeans kali ya. Jenis. Oke. If jenis titik equals dari kata ya. Kenapa gini ya? Kok jadi berantakan gini? Coba ya. Di sini berarti kita hitung. Harusnya di sini. Dia kok nggak mau ya? Atau kita pakai switch juga boleh. Switch dari variabel jenis. Jika case-nya nanti itu ya, apa yang dilakukan? Ya kan, misalnya diskon tadi, lalu break. Oke, sebentar kita lihat dulu. Oke, coba pakai kutip 2 ya. Oke. Di sini kita buat aja variabelnya double total. Oke, di sini langsung aja total. Oke, baru di sini kita kalikan aja. Kalau dia member, kita berikan potongan 3% misalnya kan. Oke. Nah, di sini kita buat variabel bayar juga, kita tambahkan. Kan di sini bayar sama dengan total dikali dikurang total dikali 0,3. Kita kasih 30% atau 3% deh, gini ya, 0,03. Ya, oke, break. Lalu jika pilihannya nanti case keduanya tidak, maka di sini perintahnya hampir mirip seperti ini aja, tapi di sini tidak ada pengurangan, 0, gitu kan? Oke, udah. Lalu kita tampilkan ke txt total. Txt total titik set text sama dengan bayar titik, ya kan? Nggak mau itu string. Coba kita lihat. Txt total set text variabel bayar. Ini kenapa dia nggak mau? Apa katanya? Harusnya muncul titik to string. Kenapa gitu? Tadi kita buat di sini bisa tuh stringnya. Ini hasil sama double hasil tuh string bisa. Kok di sini nggak bisa tiba-tiba? Udah ini kita initialize. Kalau dibilang initialize. Oh, coba ya. Enggak juga. Atau tadi tipe data saya di sini double pakai besar ya. Coba kita pakai ini huruf besar ya. Apakah itu berpengaruh? Kita coba.
double bayar. Atau dia ini harus di dalam masing-masing sini. Kita coba aja ya. Oh, udah berhasil. Oke, kalau ini kita buat huruf kecil lagi, kan nggak ada masalah kayaknya. Oh, udah balikan aja. Oke, sudah. Lalu nanti setelah itu, kalau kita coba dulu ya, run. Nah, oke. Kita mau saya masak barangnya gini, banyaknya 5, harga satuan misalnya 30.000. Jika ya itu, maka harganya nih 145.000 karena ada potongan member 3%. Lalu ketika nanti kita masukkan di sini pilihannya tidak, kita lihat hasilnya apa? 150.000. Lalu kita nanti tuliskan di sini berapa yang dibayarkan. Lalu nanti akan muncul otomatis kembaliannya berapa berdasarkan uang yang dibayarkan. Oke, misalnya saya buat di sini berarti itu eventnya pada saat apa? Pada saat diketik kan. Kita lihat dulu ada nggak di sini. Bukan action perform. Nah ini, input method, lalu pilih input method text change. Ketika ada teksnya berubah gitu kan. Ketika isian dari inputan itu berubah. Kita coba ya. Maka di sini kita ambil bayar tadi kan, kita buat dalam bentuk double dengan double parse double dari txt bayar txt total titik gettext titik toString. Oke. Double apa ini? Double total. Oke. Udah. Lalu kita langsung hitung saja di sini double kembalian kembalian gitu ya, sama dengan bayarnya dulu kita tampung ya, dengan double titik parse double dari txt bayar titik gettext, lalu kasih toString di sini itu toString. Oke. Lalu double kembali sama dengan bayar dikurang total, ya kan? Lalu tinggal txt kembali titik set text dari variabel kembalian titik toString. Ya, kita coba berhasil nggak? Run file. Oke, masukkan ini nama barang asal-asal, kita buat aja dulu sini 5, harganya 50.000. Oke, di sini 242.000. Kalau misalnya saya kasih uangnya 250.000, nggak ngerespon ya. Oke, berarti eventnya nggak ditemukan. Oke, caranya
pakai apa kita buat ya? Mungkin kita buat pakai tombol aja juga boleh. Key atau kita coba lihat lagi ya, ada nggak key press? Harusnya key press. Coba kita lihat event. Di TXT bayar ini harusnya eventnya key press. Coba kita lihat ya. Key, oh ini ada key press. Oke. Berarti tadi salah posisi ya eventnya ya, bukan input change. Di sini saya cut, saya pindahkan ke sini, ke dalam key press. Ketika tombol di TXT bayar ditekan, gitu ya. Oke, kita coba kembali. Oke, di sini masukkan nama barangnya. Saya beli 10, harganya 50.000. Lalu coba saya hitung. Hasilnya 485.000. Lalu di sini saya buat uangnya 500.000. Nah, itu kan langsung berubah. Nah, berapa tuh? Bukan 485.000 kan? 50.000, 500.000. Berapa sih nih? 485.000 di sini. 500.000 kurang. Ini kok nggak sesuai ya? Kalau di sini 485.000. Oke. Oh, oke. Ini ada yang kurang. Di sini kita buat dulu. Coba kita ulang lagi ya. Run file di sini 5 kali 50.000. 200. Nah, misalnya 250.000. Nggak pas, berarti jangan di key press ya. Atau kita ganti eventnya ke bayar ini, kita ganti eventnya ke key release. Coba ya, key release. Coba kita pindah ke sini, sepertinya ada yang salah penempatan event saja ini. Coba kita coba run lagi. Run file. Saya buat dari sini 5, 40.000. Hitung. Ini 190, 200.000. Nah, sudah pas ya. Jadi hanya salah eventnya aja. Berarti kita pakai tadi key release ya. Ketika di textbox ini kita tekan keyboard kita, tombol kita keyboard, kalau release itu artinya sudah kita tekan lalu kita lepas, baru dijalankan programnya, ya kan? Nah, seperti ini. Ya kan? Nah, maunya kalau hasilnya lebih kecil dari 0, muncul pesan kan, kembalian uang tidak cukup, maunya gitu kan. Misalnya saya kasih uangnya 5.000, kalau hasilnya seperti ini, nggak boleh harusnya, kan gitu kan? Ya kan? Nah, jadi misalnya kalau uangnya kurang, muncul pesan J option pen, misalnya dimunculin pesan uang pembayaran masih kurang gitu misalnya. Bisa aja sih, berarti kita buat di sini conditional di sini ya. Oke, if kembalian lebih kecil dari 0, apa yang kita lakukan? Kalau tidak lebih kecil dari 0 berarti bagian else. Kalau dia lebih besar dari 0, tetap dihitung kembaliannya. Kalau tidak, ini kita tambah J option pen. Import java x swing J option pen. Seperti ini. Ya kan, kita tampilkan teksnya di sini. Di mana tadi? Ini ya. Nah, di sini J option pen show message dialog. Seperti ini kasih 0. Koma, kita akan tampilkan pesannya. Uang bayar tidak cukup. Misalnya seperti itu pesannya.
ya kan? Oke, kita coba jalankan ulang lagi. Nah, ini banyak beli misalnya 4, harganya 30.000. Hitung 116 ya. Misalnya saya buat uangnya 100.000. Nah, uang tidak cukup nih katanya, ya kan? Tapi maunya pesannya jangan langsung muncul aja gini kan? Atau terlalu mengganggu sebenarnya ininya. Setiap kita tombol kan masih muncul ininya ya, apa namanya? Apa istilahnya ini? Setiap kita tekan dia ngerespon karena masih lebih dari 0. J optionnya langsung muncul. Berarti perlu kita kasih pengenal, ya kan? Agar ataupun pesannya gimana caranya ya? Itu bekerja kalau kita sudah tekan enter di tombol ini. Bisa sih, bisa kita lakukan seperti ini. Langsung aja kalau coba kita tampilkan di sini, misalnya nanti ketika tombol ini, tombol di dalam text box ini kita tekan tombol enter, maka dia baru dihitung gitu ya. Berarti di sini perlu kita tambah namanya itu kalau nggak salah di sini ya. Nah, kita buat aja conditional langsung atau gimana ya? Atau kita buat variable di sini keychar, key karakter kan? Langsung saya buat di sini keychar sama dengan EFT event listener titik get keychar key karakter. Jadi kalau enter itu karakternya itu di dalam komputer kita dikenali dengan kode 13. Iya kalau nggak salah 13 atau 15. Boleh kalian cari di sini. Kalau saya sering cari di Google Chrome aja ini. Keychar list. Kita lihat aja ya. Nah ini. Kalau tombol enter itu, nah itu. Kalau keycharnya itu kalau enter itu 13, ya kan? Nah, ini 13 ya. Ketika saya klik kan. Nah, itu angka 13. Kita tekan enter di sini. Nah, 13 ya. Oke. Berarti di sini saya uji ke NetBeans lagi if keychar atau nah itu kan keychar sama dengan ataupun jangan pakai sama dengan ya. Keychar titik equals nggak bisa ya. Atau ini kode aja saya buat namanya ya. Mana tahu bentrok dengan ini dengan kode titik equals atau nggak mungkin ya nggak pakai equals kode sama dengan 13 apa yang terjadi ya kan maka ini kita pindahin aja nah, seperti ini oke jadi nanti ketika ditekan enter di text box bayar baru dihitung ya kan kalau kita coba seperti ini banyak belinya 3 harganya 50.000 hitung nah kita masukkan di sini angka misalnya 100.000 nih nah ini kan belum jalan kan pengecekan ketika saya tekan enter nggak terdetek ya dia nggak ngebaca mungkin ada di salah event kalau pakai tombol ini atau kalau kita ini cut lagi pindahkan ke mana tadi di key press saya kembalikan ke key press ini seperti ini kita coba lagi ya ini harus sering-sering di trial error nih kalau enggak kita nggak tahu mana fixnya 3 50.000 hitung 100.000 dia nggak membaca berarti key charnya itu belum kita dapat kalau
13 atau 10 ya? Kalau saya coba ganti 10. Sebentar ya. Kita coba ya. Jalankan ulang lagi. Sepertinya keychar-nya itu yang nggak dikenalin. 10 atau 13 gitu. 5, ini 50.000. Hitung. Ini saya masukkan 100.000. Nah, sudah kan? Uang bayar tidak cukup. Nah, seperti tadi kodenya ini, saya lupa, sorry. Kodenya harusnya kok 10 ya. Kalau sini kita lihat tadi, kalau saya enter ya, key press ini di bagian key press ya. Nggak ada ya. Keychar, key code table, coba kita lihat di sini, key code table, enter harusnya 13. Tapi kenapa di NetBeans-nya 10 ya? Keychar list atau keychar Java. Enter. Coba ya. Kita lihat. Kita lihat di forum-forumnya. Kalau nggak salah itu kan harusnya 13. Tadi saya buat apa rupanya? 13 kan? Dia nggak ngenalin. Di NetBeans-nya nggak ngenalin angka 13 itu untuk enter. Padahal di sini sudah terdetek nih. Ya kan? 13-nya. Di sini. Nah, ini 13. Keycode. Oh, even keycode atau key. Oh, iya. Sorry. Di sini harusnya nggak keychar. Kalau keychar dia 10 enter ya. Kalau saya ganti ini jadi keycode titik get keycode. Nah, baru ini 13. Mau saya kembalikan pun dia nanti ke key press di sini. Ini saya angkat lagi bukan di key press tapi di key release ini. Seperti ini, seperti awalnya tadi ya. Bisa tuh. Karena tadi saya pakai keychar. Kalau keycode baru pas 13 ya. Nah, di sini kalau saya coba run ulang, kita coba aja ya. 3 untuk 4, harganya 50.000, hitung. Lalu saya buat harga uangnya 50.000, enter. Oh, nggak terdata juga. Atau kita kembalikan lagi ke keypress. Oke. Get keycode. Harusnya 13 kan. Dah, kita coba lagi ya. Run file. 50.000. Hitung. Lalu di sini uangnya 30. Nah, gitu aja. Wah, nggak detect ya. Keycode-nya nggak dapat. Apa rupanya keycode-nya ini? Kita coba ya. Printkan aja. J option. Paint. Titik show message dialog. Null. Kita tampilkan isi kodenya. Kita coba ya. Saya penasaran. Kodenya berapa kalau saya tekan enter rupanya? 10. Oh iya. Berarti NetBeans-nya nih yang nggak mengenali 13 ya. Sorry lah. Sorry ya. Jadi mungkin memang di NetBeans-nya mengenali tombol enter itu kodenya 10 ya. Nah, jadi kalau kita run lagi, masukkan nama barangnya, nanti bebas kalau kalian mau kasih nama barangnya apa. Misalnya ini 20.000. Ya, kalau uangnya misalnya cuma 50 perak, saya enter. Uang bayar tidak cukup. Kalau misalnya saya buat ini uangnya 120.000, enter, maka baru dapat kembaliannya 3.600. Kalau ini tidak member, ya kan? Ini saya enter lagi. Jawabannya 0, kembalian yang enggak pas gitu kan uangnya. Nah, jadi seperti itu ya. Lalu tadi ada penjelasan saya ini terkait switch ini. Switch ini digunakan untuk membuat sebuah pilihan yang pasti ya dari isi dari variabel jenis. Kalau nanti yang dipilih dari combo box jenisnya ya, maka dilakukan ini. Kalau isinya nanti yang dipilih adalah tidak dari jenis ini, yang combo box kita, maka lakukan ini, gitu ya. Nah, jadi boleh diulang-ulang aja nanti video ini, penjelasannya. Jadi bisa kalian pahami dengan baik terkait pembahasan kita kali ini. Jadi sudah cukup banyak event-event yang sudah kita gunakan, bisa event tombol action perform dan juga tadi event di text box ini ketika kita tekan enter, kita bisa memprosesnya dengan kita tandain ini, kita ambil key code-nya. Jadi setiap
tombol keyboard yang ada di laptop kita atau komputer kita memiliki kodenya, ya, kunci kodenya. Nah, yang saya tahu selama ini bahwa enter itu kalau di ASCII ataupun key karakternya itu 13. Nah, di NetBeans dia pakai 10, tapi nggak apa-apa, tinggal kita uji gini aja. Jika nanti yang ditekan adalah tombol 10 atau key code 10 untuk enter, maka ini yang dihitung, dikerjakan. Kalau tidak, ya nggak akan dia lakukan apa-apa, karena ini sifatnya kan if tunggal. Lakukan perintah ini jika kode keyboard yang ditekan adalah 10. Kalau tidak, nggak ada lakukan apa-apa. Maka itu yang terjadi tadi kan. Mau saya masukkan apapun nanti di isiannya ini, misalnya saya buat seperti ini tadi kan. Mau apapun saya ketikkan di sini, selama itu belum tombol enter dengan kode 10, dia nggak akan lakukan apa-apa. Nah, ini ketika saya masukkan tombol atau saya tekan tombol enter dengan kode 10, baru dia hitung. Uang bayar tidak cukup. Gitu ya. Mau saya enter lagi pun dia akan respon lagi. Nanti kalau kalian mau juga seperti itu, Pak, gimana? Ketika ditekan di enter harga satuan ini, Pak, langsung dihitung lagi. Berarti buat aja lagi seperti ini tadi kan. Ya, jadi silakan pahami lagi. Boleh nanti diulang-ulang videonya ataupun nanti saya akan berikan program secara lengkapnya di dalam PDF biar bisa kalian latih ya, dimanapun nanti kalian mau coba, mau di PC atau di lab atau di laptop masing-masing gitu ya. Jadi itu saja dulu penjelasannya terkait lanjutan pembelajaran kita tentang GUI di dalam NetBeans ya. Jadi itu saja yang bisa saya berikan. Saya ucapkan terima kasih.